Ya silakan aja, itu internal Nasdem. Tentu aspirasi seperti itu tidak bisa dihalangi ya. Itu bagian dari aspirasi, biar diolah gitu. Yang penting mereka kompak. Maksud saya begini, kan itu ada 3 partai kan koalisinya. Ya silakan aja bicarakan itu, tetapi jangan sampai menyebabkan satu partai merasa, loh kok saya enggak gitu, lalu pecah. Saya sayang sekali kalau yang sudah punya tiket seperti Anies ini pecah hanya karena ingin calon pendampingnya dari luar lalu merusak kekompakan, soliditas. Tetapi bagian dari bunga-bunga demokrasi menurut saya enggak apa-apa. Anies sendiri dengan saya seperti adik lah ya, sampai sekarang. Ketika Nasdem misalnya menyebut secara spesifik Pak Mahfud masuk dalam radar mereka, itu menunjukkan 2 hal sekaligus. Pertama, sampai hari ini ternyata Nasdem itu masih gamang. Di antara sekian begitu banyak nama yang muncul, ada AHY di situ, ada AHR di situ. Bahkan beberapa waktu yang lalu misalnya sempat kita dengar ada nama Hovifah dan Andika Perkasa. Belakangan Mahfud. Itu menunjukkan bagi Nasdem bahwa di antara sekian begitu banyak nama, ini akan diadakan semacam beauty contest gitu. Kira-kira siapa yang dianggap mampu menutupi lubang elektoral yang tidak dimiliki oleh Anies Baswedan. Kan begitu ceritanya. Tapi kan yang menjadi problem mendasar adalah, kan Nasdem tidak bisa memutuskan secara spesifik siapa yang bisa mendampingi Anies. Anies juga perlu berkomunikasi dengan partai-partai pendukung politik lainnya, terutama PKS dan Demokrat. Saya kira Pak Mahfud juga salah satu tokoh yang dalam radar kami. Dan kenapa? Beliau adalah seorang punya pengalaman empirik di dunia birokrasi yang juga sejak zaman pemerintahan Gus Dur ya. Dan juga dia dari kalangan kampus yang sangat-sangat kredibel. Dia ahli hukum tata negara yang cukup baik dan sangat sekali lagi sangat kredibel, dan kita lihat juga integritasnya juga sangat baik, sehingga itu malah itu juga menjadi satu yang menjadi pertimbangan kami. Nasdem tanggapi Mahfud soal masa depan koalisi pendukung Anies Baswedan. Partai Nasdem memastikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP tetap solid kendati diterpa kabar terancam bubar karena ditolak soal calon wakil presiden atau capres. Hal ini dilontarkan untuk kekhawatiran Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD tentang koalisi pendukung Anies Baswedan tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Hermawi Taslim, mengakui cawapres untuk Anies memang masih dalam pembicaraan. Namun KPP merupakan satu-satunya koalisi yang sudah punya capres usungan. Oleh sebab itu dia tak terlalu memikirkan kekhawatiran Mahfud. Silakan saja Mahfud berpendapat apapun, yang jelas KPP satu-satunya koalisi yang sudah punya presiden dan sudah mencukupi PT atau Presidensial Threshold 28%, ungkap Hermawi kepada Bisnis, Senin 17 April. KPP terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Mereka sudah mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden atau capres usung untuk Pilpres 2024. Adapun untuk capres selanjutnya, saat ini masih digodok oleh tim kecil yang diisi perwakilan dari ketiga partai pendukung dan juga dari pihak Anies. Nantinya rekomendasi cawapres tim kecil akan disampaikan ke Anies. Memang, baik Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah setuju menyerahkan keputusan final soal penentuan cawapres ke tangan Anies. Hermawi menekankan KPP akan selalu jadi koalisi terdepan dalam menentukan pilihan. Urusan cawapres urusan yang pasti selesai, kelompok kecil lagi kerja dan segera hasilnya akan disampaikan ke Pak Anies. KPP selalu selangkah lebih maju, jelasnya. Dia menambahkan, tokoh dari dalam maupun luar koalisi sama-sama berpeluang untuk jadi cawapres Anies. Dari luar atau dari dalam, semua berpeluang, ujar Hermawi. Sebelumnya, Nasdem mengatakan Mahfud masuk radar cawapres untuk pendamping Anies. Menanggapi itu, Mahfud khawatir perbedaan pilihan cawapres malah akan menurunkan soliditas KPP. Saya sayang sekali, koalisi yang sudah punya tiket seperti Anies ini pecah hanya karena ingin calon pendampingnya dari luar, lalu merusak kekompakan, soliditas. Tapi bagian dari bunga-bunga demokrasi, menurut saya tidak apa-apa. Ujar Mahfud dikutip dari YouTube R66 Newsleak, Minggu 16 April.